Si paling perdana. Tiga warga negara Indonesia ditemukan di gurun pasir dekat Mekah, Arab Saudi setelah mencoba memasuki wilayah tersebut secara ilegal dengan visa non-haji. Satu WNI ditemukan tewas karena dehidrasi, sementara dua lainnya diselamatkan dan dideportasi. Ketiga WNI tersebut awalnya tergabung dalam kelompok 11 orang yang terkena razia karena menggunakan visa yang salah. Dengarkan informasi ini dan informasi yang faktual dan terkini lainnya dalam DNP in the Morning. Selamat pagi Indonesia, Anda tengah mendengarkan DNP in the Morning untuk edisi hari ini 2 Juni 2025. Ragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Kevin Manoy. Tinggal menunggu pengesahan, Megawati Soekarno Putri tetap jadi Ketua Umum PDIP. Korban tewas longsor Gunung Kuda Cirebon bertambah jadi 17 orang. Sementara dari dunia olahraga, 5 pemain timnas Indonesia akan absen saat menghadapi Tiongkok pada 5 Juni mendatang. Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Syaiful Hidayat menyatakan, Kongres partai yang akan datang semata-mata akan mengukuhkan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Dukungan kuat dari kader PDIP, utamanya dari akar rumput, telah mendorong keputusan ini. Sehingga Kongres hanya akan menjadi formalitas untuk memperkuat kepemimpinan Megawati periode 2025 hingga 2030. Meskipun terdapat isu mengenai posisi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang sedang menghadapi proses hukum, Jarod menegaskan bahwa Ketua Umum terpilih memiliki hak prerogatif untuk membentuk kepengurusan termasuk posisi sekjen. Ketua DPP PDI lainnya, Ganjar Pranowo juga telah mengklarifikasi bahwa penundaan Kongres tidak terkait dengan kasus hukum yang sedang dihadapi Hasto Kristianto dan menegaskan jadwal Kongres akan ditentukan oleh Megawati Soekarno Putri. Secara keseluruhan, proses Kongres PDIP mendatang difokuskan pada pengukuhan kembali Megawati sebagai Ketua Umum, memberikan beliau wewenang penuh dalam menyusun struktur kepengurusan partai untuk periode berikutnya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah Arab Saudi melaporkan penemuan 3 warga negara Indonesia dalam kondisi dehidrasi di gurun pasir dekat Mekah pada tanggal 27 Mei 2025. Satu orang WNI berinisial SM ditemukan meninggal dunia diduga karena dehidrasi. Sementara 2 orang lainnya berinisial J dan S berhasil diselamatkan dan dideportasi ke Jeddah setelah perawatan medis. Ketiga WNI tersebut sebelumnya telah diusir dari Arab Saudi karena mencoba berhaji dengan visa non-haji dan kemudian mencoba memasuki Mekah secara ilegal menggunakan taksi gelap hingga akhirnya ditinggalkan di gurun pasir oleh supir taksi tersebut. Mereka ditemukan oleh patroli pesawat drone aparat keamanan Arab Saudi setelah ditinggalkan di tengah gurun pasir karena supir taksi takut tertangkap oleh pihak berwenang. KJRI Jeddah saat ini tengah menangani proses pemulangan jenazah SM dan menghimbau seluruh WNI untuk menghindari aktivitas haji non-prosedural dan mematuhi peraturan yang berlaku di Arab Saudi. Bencana longsor di pertambangan batu Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat pada 30 Mei 2025 telah mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dengan penambahan 3 jenazah yang ditemukan pada 31 Mei 2025. Selain korban tewas, terdapat 8 orang yang masih dinyatakan hilang dan menjadi fokus pencarian tim gabungan penyelamat yang berjumlah 27 orang. Ini meningkat dari 10 orang pada hari sebelumnya. Upaya penyelamatan terhambat oleh ancaman longsor susulan di lokasi tambang yang berada di Desa Bobos, Kabupaten Cirebon tersebut, sehingga mempersulit proses pencarian dan evakuasi korban. Koordinator Basarnas Bandung, Mamang Fatmono menyatakan bahwa tim penyelamat akan terus berupaya menemukan 8 korban yang masih hilang di tengah kondisi yang menantang dan beresiko tinggi.
Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo untuk mengembangkan wisata Pulau Kucing di Kepulauan Seribu, dengan keyakinan bahwa hal ini akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pada akhirnya mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Meskipun mendukung rencana tersebut, fraksi Nasdem juga mendesak gubernur untuk memperbaiki akses transportasi dari Jakarta ke Pulau Seribu. Mengingat hal ini merupakan janji kampanye Pramono Anung yang bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan dan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata utama di Jakarta. Ketua fraksi Nasdem Ahmad Lukman Jupiter meyakini perbaikan akses transportasi yang terjangkau, warga Jakarta akan lebih memilih berlibur ke Pulau Seribu dibandingkan ke Puncak Bogor, sehingga berdampak positif pada pendapatan asli daerah melalui pajak hotel dan restoran. Gagasan wisata Pulau Kucing ini terinspirasi dari keberhasilan serupa di Jepang dan diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi Kepulauan Seribu, serta meningkatkan daya tarik wisata daerah tersebut. Seorang kepala dusun di Jember, Jawa Timur membacok warga karena sengketa batas tanah yang telah berlangsung lama. Sang korban bernama Yuli Agustin mengalami luka serius akibat pembacokan yang dilakukan oleh Subur Wicaksono, kepala dusun tersebut. Konflik berawal dari program pengukuran tanah PTSL pada Januari 2025 dan telah berujung pada kasus penganiayaan sebelumnya. Polisi telah mengamankan barang bukti dan SW kini berurusan dengan hukum atas tindakannya. Baca berita selengkapnya di dnpmedianetwork.com. Seorang pria berinisial A, 50 tahun di Tangerang, Banten, tega membunuh istri keduanya berinisial S, 46 tahun. Karena merasa kesal dengan kebiasaan korban yang sering mengunjungi rumah dan tempat kerjanya. Ini mengakibatkan pertengkaran dengan istri pertamanya. Korban ditemukan tewas di rumahnya oleh tetangga yang datang menagih ongkos ojek dalam kondisi tanpa busana bagian atas. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan saksi, dan melakukan penyelidikan mendalam yang mengarah pada penangkapan suami korban sebagai tersangka. Hasil otopsi menunjukkan korban meninggal dunia akibat pecah pembuluh darah dan luka memar di mulut dan hidung yang disebabkan kekerasan tumpul. Tersangka berinisial A telah ditahan dan dijerat pasal 338 atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal penjara 15 tahun. Seorang pemilik warung berinisial AS 64 tahun ditemukan tewas di tokonya di Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 31 Mei 2025. Kejadian tersebut pertama kali dilaporkan oleh anak korban yang menemukan toko dalam keadaan tertutup dan korban tidak dapat dihubungi. Setelah berhasil masuk ke toko, saksi menemukan kondisi toko berantakan, bercak darah di lantai dan korban berada di kamar mandi dalam kondisi tertumpuk dengan kardus minuman, sehingga terdapat luka di bagian kepala korban. Polisi dari Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian AS yang juga dibantu oleh tim Satreskrim. Kita beralih ke dunia olahraga. Timnas Indonesia akan menghadapi Tiongkok dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tanpa 5 pemain pilarnya. Kelima pemain tersebut adalah Marten Paes dan Marcelino Ferdinand yang absen karena akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Ratnar Oratmangun absen karena cedera lutut, sementara Eliano Reinders izin karena istrinya melahirkan. Tidak hanya itu, salah satu pemain timnas, Sandy Walsh, juga absen karena cedera. Indonesia membutuhkan kemenangan penting atas Tiongkok untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. A+, seekor sapi angus di peternakan Berkah Wafa Farm, Mojokerto, Jawa Timur, dikenal unik karena hobinya yang minum kopi. Sebuah kebiasaan yang bermula dari seringnya ia mendatangi pos jaga peternakan di malam hari dan menghabiskan kopi karyawan. Sapi berusia 8 bulan dengan bobot lebih dari 300 kg ini sejak usia 6 bulan menikmati kopi hitam manis tanpa efek samping dan tetap mengkonsumsi pakan sapi biasa serta menjalani perawatan rutin seperti mandi pagi dan sore.
Keunikan A+ yang menjadi daya tarik warga sekitar dan membuat peternakan enggan menjualnya dengan harga standar, di mana ditawar hingga 40 juta. Meskipun peternakan ini memiliki 80 sapi dari berbagai jenis, hanya A+ yang memiliki kebiasaan unik ini. Demikian tadi berita yang faktual dan terkini yang dapat kami sampaikan dalam DNP in the Morning untuk edisi 2 Juni 2025. Dengarkan terus DNP in the Morning setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media Network. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.